pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu cek kehadiran dulu hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa kelas yang tidak berangkat? Sahril sakit. Ibu doakan untuk hari ini dan pertemuan selanjutnya kita semua bisa sehat dan bisa ikut pembelajaran sampai dengan selesai. Oke. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyusun proyek ya. Di pertemuan pertama, tapi hari ini kita hanya akan membahas kehidupan politik saja, terutama 3 peristiwa penting ya yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini, untuk yang pertama nanti akan ibu berikan gambar, nanti kalian mengamati. Nah, gambar ini nanti terkait dengan hasil proyek dari video kalian. Kemudian yang kedua, nanti kalian diskusi kembali ya, menyelesaikan proyek kemarin yang baru setengah jadi. Kemarin kan sudah mengumpulkan bahan dan lain-lain ya, tapi mungkin masih ada yang belum melaksanakan proses editing atau pemberian suara dengan suara dubbing ya. Nanti ibu lihat, nanti kalian perbaiki. Kemudian nanti hari ini diusahakan untuk dikumpulkan ya semuanya, tugas videonya dikumpulkan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Yang bisa menghubungkan gambar yang ada di layar dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Irian? Prosesnya itu memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak, terutama pihak yang saling berhubung, yaitu Belanda dan Indonesia. Kaitan antara wilayah Malaysia ini yang sebelah utara ya, yang berbatasan dengan Kalimantan bagian utara dengan 3 bendera ini. Ada yang sudah mengerjakan kan? Tentunya kan? Apa hubungannya? Apa Mbak? Saling? Jadi wilayah Sabah dan Sarawak saat itu memang diperebutkan oleh 3 negara. Nah, masing-masing itu memiliki alasan tersendiri. Kenapa kemudian wilayah Sabah dan Sarawak itu diakui sebagai wilayahnya masing-masing ya? Nanti ini akan dijelaskan oleh kelompok yang maju tentang apa? Konfrontasi Indonesia Malaysia. Nah, apa sih maksud ibu memberikan gambar bangunan-bangunan ini? Berkaitan dengan materi apa? Ayo, yang sudah mengerjakan ini materi apa? Politik mercusuar. Oke, nah tadi 3 gambar yang tadi ditampilkan dari awal sampai akhir, dari peta Papua sampai dengan gambar Monas, ini ada kaitannya tentunya dengan proyek video yang akan kalian kerjakan ya. Kemarin kan ibu beri pilihan ya, untuk kelompok itu memilih 3 peristiwa penting yang nantinya akan kalian buat dalam video. Nah, yang pertama adalah apa? Dari gambar yang pertama yaitu pembebasan Irian Barat. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga. Nah, ini kelompok yang sudah kita bagi kemarin ya. Nanti hari ini kalian duduk per kelompoknya masing-masing untuk melanjutkan proyek ya yang belum selesai. Silakan bisa duduk menurut kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan kursinya boleh digeser ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita review kembali ya jadwal yang kemarin sudah kita buat. Jadwalnya waktu kemarin sudah kita sepakati ya, dan ada beberapa kelompok yang sudah melaksanakan sesuai jadwalnya. Yang pertama, tahap atau timeline proyek video kita diawali dari mengumpulkan bahan atau materi. Apakah semua kelompok sudah mengumpulkan bahannya? Sudah. Gambar yang didapat, bahan yang didapat apa saja? Foto, gambar, terus foto, cuplikan video ya. Terus apa lagi? Materi. Coba dibaca lagi. Hari ini tanggal 11 ya. Jadi pengumpulan bahan atau materinya kita awali dari pertemuan minggu lalu, yaitu tanggal 4.
semua. Coba kalau kalian melihat video ini orang, terus pertama misalkan 1 menit pertama itu landscape, terus tiba-tiba potret, kira-kira yang lihat gimana? Pusing kan, kurang bagus kan? Makanya harus konsisten. Kalau mau landscape semua, kalau potret semua. Badan hadap kanan. Ada yang lama nih. Badan hadap kiri. Kepala miring ke kanan. Nah, ada yang salah nih, ada yang bingung satu. Oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 1 pembebasan Irian Barat. Jadi, tahap yang telah dilakukan dalam penyusunan video adalah merangkum materi, mendownload gambar-gambar, dan mendownload peta. Sumber gambar dan video didapatkan dari internet. Wah, ada fotonya ya. Pertanyaannya, apa dampak pendirasapan Indonesia selama tidak lagi menjadi anggota PBB? Dari UI, itu jawabannya kegiatan ekonomi terutama dalam hal ekspor impor menjadi terhambat sehingga stabilitas ekonomi menjadi goyah. Barang ekspor yang didominasi oleh hasil pertanian menjadi membusuk karena terlalu lama disimpan dan Indonesia mengalami banyak kerugian atas hal tersebut. Latar belakang dari gagasan politik mercusuar sendiri adalah karena protes Indonesia atas penyelenggaraan Olimpiade yang terkena melihat kepentingan negara-negara Eropa. Ini semua karena Dan apakah dampak positif dan negatif dari adanya politik mercusuar di masa sekarang? Nah, untuk jawaban dari pertanyaannya yaitu tujuan politik mercusuar adalah Presiden Soekarno ingin menunjukkan eksistensi Indonesia di mata negara lain dengan bangunan dan simbol-simbol negara. Dampak positifnya sendiri yaitu keberadaan Indonesia menjadi diakui oleh negara-negara lain, sedangkan dampak negatifnya sendiri yaitu utang Indonesia untuk membangun proyek-proyek tersebut menjadi bertambah dan menjadi beban untuk presiden selanjutnya. Begitulah presentasi dari kami tentang politik mercusuar. Terima kasih telah menonton videonya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi Ibu LKPD-nya sudah dilengkapi semua? Kalau sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Lalu kalian bisa membuka handphonenya masing-masing. Di situ Ibu di grup ya, Ibu mengirimkan link untuk mengerjakan soal melalui Google Form. Silakan bisa diisi. Kita pengisiannya bareng-bareng ya. Soalnya hanya 10 soal. Sudah membuka semuanya? Sudah. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Silakan bisa dikerjakan. Kelompok yang lain mana? Berarti sudah semua? Sudah. Nilainya ada yang 8, ada yang 5 juga.
pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Nabila, silakan Nabila. Di tengah ya. Teman-teman yang lain mendengarkan apa yang sudah Nabila tangkap selama pembelajaran hari ini. Silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahra. Berdirinya saya di sini akan memberi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin diantaranya pembebasan Irian Barat, konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan politik mercusuar. Pembebasan Irian Barat dilakukan karena status Irian Barat belum diselesaikan sejak perjanjian KMB. Indonesia melakukan berbagai tindakan dimulai dari upaya diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, hingga operasi militer. Permasalahan Irian Barat berhasil diselesaikan dengan penentuan pendapat rakyat pada masa Presiden Soeharto. Politik mercusuar adalah upaya Presiden Soekarno untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia. Presiden Soekarno membangun beberapa proyek spektakuler seperti Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal, serta Jembatan Semanggi. Proyek tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia, dan dampak positifnya bisa kita nikmati hingga sekarang. Itulah kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya lengkap sekali ya dari Nabila. Tadi dari awal kita sudah membahas yang pertama tentang pembebasan Irian Barat, yang kedua tentang konfrontasi Malaysia, dan yang ketiga adalah tentang politik mercusuar. Nah, 3 kebijakan politik ini memang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, dampaknya bisa kita rasakan sekarang ya. Di Irian Barat dulunya wilayahnya menjadi sengketa, sekarang Irian Barat masih menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian terkait dengan politik mercusuar, ternyata perjuangan Presiden Soekarno untuk membangun bangunan-bangunan megah, walaupun saat itu menimbulkan krisis ekonomi, tetapi dampaknya sampai sekarang bisa dinikmati ya. Bangunannya masih digunakan sampai sekarang, kemudian itu juga dijadikan sebagai ikon dari Indonesia. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang, tadi kan kita kehidupan politik ya, masa demokrasi terpimpin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi. Kalau ekonomi berarti berkaitan dengan apa? Pasar, uang, kemudian apa? Makanan. Dalam berapa? Debit kredit. Oke, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah ya? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Mewakili pelajaran ini